属下即刻去办。不要再让我失望了，替我带回萧家古玉碎片。放过我，已经迟了，本王知道错了，小人。Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua BTTH alias Baltotruk The Heaven episode 203 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di dalam dunia jiwa dan penuh dengan kesombongan, Raja Naga Utara kembali menegaskan menghancurkan tubuhnya saja tidak cukup untuk mengalahkannya. Bagi naga kuno Taisho, tubuh adalah jiwa dan jiwa adalah tubuh. Dia juga berterima kasih kepada Xiaoyan. Pasalnya berkat kekuatan api surgawi milik Xiaoyan, hal itu justru telah menyempurnakan tubuhnya. Tidak sampai di sini, merasa diuntungkan berada di dalam ruangan jiwanya, Raja Naga Utara yakin Xiaoyan tidak akan pernah bisa melarikan diri dari ruangan jiwa tersebut, bahkan melepaskan kekuatan luar biasa Edun untuk melakukan serangan. Di saat Raja Naga Utara terkejut kekuatannya mampu diblokir dengan sangat mudah, Xiaoyan sendiri terlihat santuy dan beranggapan Raja Naga Utara sangatlah bodoh menggunakan teknik jiwa di hadapannya. Merasa muak dengan ucapan barusan, dia lantas kembali mencoba untuk melakukan serangan menggunakan cakar naga spiritual. Tapi sayangnya, hal itu tidaklah membuahkan hasil apapun. Fakta kekuatan Xiaoyan masih sangatlah kuat saat bertarung di dalam ruangan jiwanya, jelas membuat Raja Naga Utara benar-benar kebingungan. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Bahkan seluruh serangan terkuatnya tidak ada artinya di hadapan Xiaoyan. Namun bukannya menjawab, Xiaoyan lantas melakukan serangan balasan hingga membuat jiwa Raja Naga Utara tidak bisa berbuat apapun, serta hanya bisa pasrah di hadapan serangan jiwa Xiaoyan. King Xiaoyan menegaskan, sejak awal dia telah memasang segel pada sisa jiwa Raja Naga Utara. Ketika Raja Naga Utara berusaha memanfaatkan api surgawi Xiaoyan untuk terlahir kembali, Xiaoyan jelas telah mengetahuinya, sehingga dia secara diam-diam mengikuti strategi Raja Naga Utara, sehingga bisa memanfaatkan memori dalam ingatan jiwanya untuk memperkuat tubuh fisik boneka nantinya. Terlebih lagi, terdapat banyak pengalaman bertempur dari sang Raja Naga. Ketika suara jeritan kesakitan Raja Naga Utara memenuhi ruangan jiwa ketika kekuatannya mulai terkikis sedikit demi sedikit, Xiaoyan justru kembali mengingatkan semua kejahatan yang pernah dilakukan Raja Naga Utara terhadap sesama anggota klan naga. Dalam ketakutan, Raja Naga Utara akhirnya memohon ampun. Dia mengakui kesalahannya dan bahkan mencoba menyalahkan Klan Hun atas semua yang terjadi. Bahkan bersedia memberikan semua informasi terkait dengan Klan Hun. Tapi sayangnya, bagi Xiaoyan semuanya sudah terlambat. Dia juga menegaskan bisa mencari tahu sendiri informasi tentang Klan Hun. Dan tanpa sedikit pun belas kasihan, Xiaoyan menghapus sisa jiwa Raja Naga Utara untuk selamanya. Jiwa yang tersisa kemudian diserap sebagai pengalaman bertempur bagi boneka yang menggunakan tubuh Raja Naga Utara sebagai wadah baru.
Pasca kejadian tersebut, Xian seolah-olah mampu merasakan jiwa Raja Naga Utara benar-benar telah dilenyapkan, sehingga para korban dalam perang sebelumnya bisa bebas dengan tenang. Xian kemudian bersumpah di hadapan makam naga bahwa perpecahan yang pernah menghancurkan klannya tidak akan pernah terulang lagi. Mulai saat ini, dia berjanji melindungi Pulau Naga dan seluruh anggota klan dengan nyawanya sendiri. Di tempat lain, mengetahui segel naga Raja Utara telah menghilang, Hun Tiandi jelas memahami rencananya telah gagal. Bersama dengan hal tersebut, sosok tubuh api pelahap ketiadaan terlihat menunjukkan diri. Bahkan dikatakan telah berhasil membentuk ulang tubuh untuk Hun Misang yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Xiaoyan, serta memiliki tubuh yang jauh lebih kuat dan tidak bisa dihancurkan di ranah Doseng Bintang 7. Meskipun merasa senang, Hun Tiandi mengingatkan bahwa semua bidak catur memiliki perannya masing-masing. Seorang petarung Doseng Bintang 7 yang patuh akan sangat berguna bagi rencana besar mereka. Di momen ini, api pelahap ketiadaan sempat menganggap para manusia terlalu berbelit-belit. Jika dia menjadi Hun Tiandi, dia pastilah akan langsung menghancurkan Xiaoyan dan aliansi Istana Langit. Meski ucapan barusan adalah fakta, tapi bagi Hun Tiandi, tujuan mereka bukan hanya Xiaoyan, melainkan ada hal yang jauh lebih besar. 魂灭生， Tidak berselang lama, Hun Misang terlihat menunjukkan diri dengan tubuh barunya yang telah ditempa dengan api pelahap ketiadaan. Sehingga dengan kesempatan yang baru saja dia berikan, Hun Tiandi lantas memerintahkannya untuk menemukan Xiaoyan dan merebut kembali pecahan giok kuno Kaisar Touse. Dia juga menegaskan, misi tersebut adalah kesempatan terakhir. Jika gagal lagi, maka tidak akan ada ampun. 属下即刻去办。不要再让我失望了，替我带回萧家古玉碎片。有点意思，这家伙可以说是无坚不摧。吞炎大人的再造之恩。 Sementara itu, Xiaoyan kembali menemui Cailin setelah berhasil menyempurnakan tubuh Raja Naga Utara menjadi sebuah boneka tempur yang sangat kuat. Meski proses penyempurnaan berjalan lancar, Xiaoyan merasa kekuatan boneka itu masih belum mencapai batas maksimal. Dengan adanya alasan tersebut, dia memutuskan pergi ke kolam petir kekosongan, sebuah tempat berbahaya yang dipenuhi energi petir paling ganas di dunia. Dan barulah kembali ke aliansi. Baru saja menginjakkan kaki di tempat ini, Xiaoyan lantas kembali teringat dengan kejadian di masa lalu, di mana saat itu dia dan Meng Tianzi sempat dikejar oleh petir hitam hingga harus melarikan diri. Hanya saja kali ini berbeda dengan masa lalu. Kekuatan Xiaoyan kini telah meningkat drastis. Bahkan dengan perlindungan api surgawi pemurnian iblis, energi petir di dalam kolam petir hampir tidak mampu melukainya sama sekali. Sehingga menandakan Xiaoyi memang layak disebut api surgawi peringkat ketiga. 我保第3的排名，果然来得不虚情，无法伤我分毫。 Semakin dalam Xiaoyan memasuki kolam tersebut, semakin mengerikan petir yang muncul. Di kedalaman terdalam, petir legendaris Black Magic Thunder berkumpul dalam jumlah tak terhitung. Petir yang bahkan mampu membuat para ahli tingkat tinggi ketakutan. Namun justru itulah yang dibutuhkan Xiaoyan, di mana petir hitam sangat cocok untuk meningkatkan kekuatan tempur boneka Raja Naga Utara. Di saat proses pertama selesai dan boneka Raja Naga Utara mendapatkan peningkatan, banyak petir hitam kembali bermunculan, sehingga Xiaoyan segera memanfaatkan kesempatan untuk terus meminta bonekanya menyerap semua petir hitam guna meningkatkan kekuatannya.
Hari demi hari berlalu selama proses penyerapan petir hitam. Setelah menyerap begitu banyak energi petir, kekuatan boneka Raja Naga Utara meningkat pesat. Xiaoyan juga memperkirakan dalam waktu setengah bulan, boneka itu bahkan dapat mencapai level Doseng bintang 6. Tidak hanya boneka itu yang mendapatkan manfaat, makhluk kecil pendamping Xiaoyan alias Xiaoyi ternyata mampu menelan dan memurnikan Black Magic Thunder menggunakan kekuatan pelahap yang sebelumnya dia murnikan dari benih api pelahap ketiadaan. Bahkan energi hasil pemurnian petir tersebut kemudian dialirkan kepada Xiaoyan. Kesempatan luar biasa tersebut langsung dimanfaatkan oleh Xiaoyan untuk melakukan terobosan. Kekuatannya meningkat dengan cepat hingga hanya tinggal selangkah lagi memasuki tahap akhir Doseng bintang 5. Sayangnya, setelah menyerap terlalu banyak energi petir, tubuhnya mulai mengalami resistensi. Sementara itu, boneka Raja Utara juga telah mencapai batas peningkatan sementara. Merasa tujuannya sudah tercapai, Xiaoyan memutuskan untuk segera kembali. Namun tepat saat hendak meninggalkan kolam petir kekosongan, sebuah fenomena langit yang mengejutkan tiba-tiba muncul. Bahkan air kolam seolah-olah terbelah. Fenomena tersebut jelas membuat Xiaoyan cukup terkejut. Selain dia mampu merasakan energi petir luar biasa hebat, di dasar kolam ternyata terdapat Nen Mystic Golden Lightning, sebuah pil petir surgawi legendaris yang hanya akan muncul ketika pil emas tingkat 9 lahir ke dunia. Waduh. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita Donghua BTTH episode 203-nya ya guys ya. Waduh, King Xiaoyan selain berhasil menyempurnakan boneka Raja Naga Utara, dia juga menemukan sosok naga emas di dasar kolam ya guys ya. Di mana naga tersebut adalah bentuk dari Nen Mystic Golden Lightning, sebuah pil tingkat 9 tapi belum memiliki kesadaran dan hanya tubuh fisiknya saja. Sedangkan di episode selanjutnya, Xiaoyan akan memberikan kesadaran kepada pil tersebut. Yang baca novelnya sampai tamat, kira-kira naga itu bakalan berguna enggak ya buat Xiaoyan? Atau bakal suatu hari nanti ngebantu Xiaoyan? Soalnya Mimin baru baca kalau Xiaoyan nggak ngambil naga tersebut, hanya membiarkannya berada di kolam kekosongan dan merahasiakan keberadaannya. Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. It's the start of it. Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.